Skandal kehamilan Erika Carlina kini memasuki babak hukum yang rumit setelah Erika resmi melaporkan DJ Panda ke pihak kepolisian. Dalam laporan yang dilayangkan pada 19 Juli 2025, Erika memuat pasal-pasal yang berat. Meski DJ Panda mengaku tidak ingat ucapan-ucapan bernada ancaman, ia menyatakan siap bertanggung jawab jika terbukti bersalah. Dalam podcast bersama Denny Sumargo, DJ Panda mengaku menyebarkan foto USG Erika di grup fanbase-nya, yang kemudian disebut-sebut sebagai sumber penyebaran awal kabar kehamilan tersebut. Erika pun tidak tinggal diam. Ia membawa bukti digital berupa tangkapan layar percakapan grup, rekaman suara, dan saksi dari grup tersebut yang memperkuat laporannya. Sementara itu, konflik DJ Panda dengan Brevi justru telah mereda setelah DJ Panda meminta maaf dan Brevi secara pribadi menyatakan telah memaafkannya. Namun, di balik permintaan maaf tersebut, DJ Panda justru menyampaikan kalimat mencengangkan yang menggambarkan penyesalan terdalamnya. Ia menyebut siap menjalani hukuman penjara jika itu bisa menjadi bentuk penebusan dosa terhadap Erika Carlina. Sementara itu, Erika memilih tetap tegar menjalani proses hukum sebagai calon ibu tunggal. Ia berharap semuanya selesai sebelum waktu persalinan tiba. Skandal ini tidak hanya menyedot perhatian publik, tapi juga menuai komentar dari Denny Sumargo yang turut terlibat karena memberikan ruang klarifikasi kepada DJ Panda di podcastnya. Di tengah pro kontra netizen yang budiman yang membela ataupun mencaci, kisah ini terus bergulir seperti drama sosial, memperlihatkan bagaimana ketidakseimbangan emosi dan ego bisa meledak menjadi polemik yang berkepanjangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Oke guys, akhirnya si Erika Carlina katanya ngelaporin si DJ Panda ke polisi ya, karena kasus pengancaman pada bulan Agustus. Mbak Er, kalau kata gue ya, kenapa lu nggak lapor polisi dulu baru warawiri di podcast? Aneh aja gitu, lu udah nyebar aib lu sendiri ya kan. Gue awalnya respect nih ya kan, gue awalnya mihak ke si Mbak Er nih, tapi kesini kok gue jadi malah aneh gitu ya. Harusnya kan lu lapor polisi dulu, jangan warawiri ke podcast dulu sampai semua orang tahu berita lu. Aib lu sih sebenarnya ya, seluruh Indonesia tahu gitu. Bener gak sih gue guys? Laporin polisi dulu, kasusnya baru ke podcast, nggak kebalik ini. Erika Carlina resmi lapor polisi, korban lain buka suara. Suara gundulmu itu suara desahana, suara isi kiwirana. Lah ngomong korban piye? Kalian ini melakukan atas dasar suka sama suka, mau sama mau, setuju sama setuju. Bilangnya korban, kalau korban itu isi kiwirannya dipaksa. Le ini tanpa terpaksa, pacaran, jalan bareng isi kiwir korban biye ngono lho. Aduh, tekdung duluan di Indonesia ini sudah menjadi normalisasi, dibela-bela, dipuji-puji. Seolah-olah ceweknya yang tekdung itu korban, seolah-olah ceweknya yang habis di itu icikiwiri korban. Lo sama-sama mau, sama-sama suka, lo wong gendaan, wong pacaran. Loh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini yang namanya normalisasi kultur. Nggak jelas ini kayak gini. Ya Allah, hei cewek-cewek, kalau kalian pacaran, suka sama suka, mau sama-sama mau, sama check in itu, nggak usah bilang korban ya. Kalau korban itu dipaksa, itu loh, paham? DJ Panda dilaporkan oleh Erika ke Polda Metro Jaya karena merasa mendapat ancaman. Tapi ada yang menarik nih, dari dinamika sosial yang terjadi di balik kasus ini. Saya netizen Cendol untuk saat ini belum mau mengomentari tentang proses hukum secara teknis ya. Saya lebih tertarik untuk membedahnya dari perspektif sosial. Jadi sebagai anak dari seorang ibu dan memiliki adik perempuan, tentunya saya pribadi netizen Cendol ikut bersimpati kepada Mbak Erika. Ya tidak mudah ya Sobat Cendol dalam posisi yang membuat seseorang harus membuka suara tentang masa lalu yang menyakitkan.
saja. Nah, sahabat cendol, yang menarik dalam konflik antara DJ Panda dengan Erika ini adalah pola dinamika sosial yang cukup familiar ya. Munculnya oknum pahlawan di tengah konflik antara DJ Panda yang kehilangan pekerjaan, kemudian dibully oleh masyarakat dan dihujat di media sosial. Muncul sosok yang tampil di panggung publik bukan untuk meredakan tapi seolah-olah menambah bara. Nah, tentu kalian ingat ya, DJ Panda sempat meminta maaf tapi seolah-olah nih ya ada kekuatan lain yang ingin memastikan ya narasi tetap satu arah, bahwa DJ Panda harus terus disalahkan. Lalu tidak lama kemudian laporan kepolisian diumumkan. Nah, sahabat cendol, dalam ilmu sosiologi konflik ya, ini disebut dengan fenomena panggung moral. Jadi saat publik sedang marah, akan selalu ada aja aktor yang memanfaatkan momen ini ya, baik untuk citra pribadi, pembentukan kuasa moral, atau memperkuat narasi kebenaran satu pihak. Nah, sahabat cendol, fenomena ini sangat berbahaya karena kita jadi terdorong untuk menghakimi tanpa keseimbangan informasi. Isu personal berubah menjadi tontonan kolektif yang dikendalikan oleh emosi dan framing media sosial. Apakah ini hanya tentang DJ Panda atau Erika? Ataukah mungkin ada narasi yang sedang dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin terlihat sebagai penjaga moral? Stop jadi penonton yang haus drama. Kita boleh simpati tapi jangan jadi hakim. Biarkan hukum berjalan dan mari kita belajar jadi publik yang dewasa secara emosi dan cerdas secara sosial. Makin seru nih. Ada ancaman hingga penyebaran data pribadi. Erika Carlina lapor polisi beserta barang bukti. Ya gue setuju kalau misalkan Erika diancam, apalagi sampai data pribadinya disebarin. Ya emang wajib, emang harus dilaporin. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat dari awal inti kasusnya tuh, masalah sepele sebenarnya. Cuman gara-gara fans mereka saling serang. Yang gue denger dari podcast Brepi sama Bang Densu, kata Brepi kan awalnya tuh fans Erika nyerang si Panda kan. Nah, mungkin Pandanya emosi nih. Salahnya si monyet Panda ini juga malah kayak gitu, idiot. Di sini gue nggak ngebela Panda sama Erika, enggak. Maksudnya gue nih bodoh nih, anggap aja gue bodoh ya. Ini pemikiran gue, maksudnya kalau misalkan Panda diserang sama fans Erika gara-gara dia ngehamilin Erika, dia juga nggak usah bikin drama sama fansnya. Apalagi si monyet Panda ini sampai nyebarin hasil USG sama data pribadi si Erika, yaitu keterlaluan sih, parah banget gitu. Terus nah, yang jadi kocaknya lagi, Erika podcast di Om Deddy, dia nangis kan, bilangnya diserang sama fans si Panda atau diancam atau apalah gitu. Padahal yang nyerang duluan tuh fans dia ke si Panda. Jadi intinya Erika diserang fans si Panda juga diserang fans Erika. Intinya kenapa ini bisa terjadi tuh ya gara-gara Erika hamil aja, udah itu gara-gara itu doang. Maksudnya kalau misalkan coba Erika nggak hamil, nggak mungkin kayak gini, nggak mungkin. Lebih kocaknya fans Erika ngerasa paling bener, yang fans Panda juga sama ngerasa paling bener. Jadinya lucu gitu loh. Ya gue nggak mau ikut campur. Emang ngapain gue ikut campur ngebahas masalah kayak gini? Gue bikin kayak gini cuma buat hiburan. Lucu tahu lihat fans Erika ngomel-ngomel di video gue tuh lucu gitu. Kocak jadinya gitu loh. Maksudnya kok sumber daya manusia di kita tuh kayak gini banget sih, membela seseorang sampai sebegitunya, padahal yang dibelanya juga salah, sama-sama salah. Maksudnya kalau misalkan mau ngebela, ya sewajarnya aja gak sih? Orang ini masalahnya hamil di luar nikah, ngebela aja sampai kayak gitu. Kacau, kocak sih sumpah. Terusin aja, lucu.
Yakin banget lo sama gue ketika nonton podcastnya Om Deddy sama Erika, pasti kita mikirnya apa? Ini promosi film. Bahkan gue agak sedikit kesel gitu ya waktu gue nonton, ini Erika sih keterlaluan loh. Kalau beneran untuk promosi film dia sampai bohong. Gue sampai pas gue lagi nonton, gue pause dulu di tengah-tengah, terus gue buka IG-nya Erika. Tapi jujur gue lebih kaget ketika gue tahu siapa bapaknya. Kayak shit man, laki-laki kayak lo nggak pantas buat Erika anjir. Sumpah gue nggak bohong ya. Dari dulu gue tuh selalu ngerasa Erika adalah perempuan paling perfect, cantik, body bagus, berprestasi, main film, artis, bisa ngasilin duit sendiri. Dan lo tahu apa yang di otak gue? Setiap gue ngeliat foto dia, gue selalu berpikir, gila, laki-laki beruntung mana yang bakalan dapetin lo, dan akan sehebat apa laki lo gitu. Karena nih cewek perfect banget menurut gue. Jujur di hati kecil gue masih menyalahkan perbuatannya Erika. Tapi gue selalu berdoa semoga anak sama dianya tuh selalu sehat selalu, dia bisa move on, dapetin pasangan yang lebih baik lagi daripada yang sekarang.